Baik, selamat berjumpa kembali. Saya Mujilan. Pada kesempatan ini akan memberikan pemahaman aja ya mengenai artikel yang mungkin sedang dalam ini penugasan ya untuk dilakukan analisis. Sudah ada analisisnya ya, tinggal mempelajari aja ya. Oke. Tentu yang akan saya sampaikan ini adalah tambahan pemahaman mengenai apa yang Anda baca, sehingga semakin mengetahui posisi juga level daripada artikel yang sedang Anda baca. Baik, kita lihat di sini dulu di cover gitu ya. Kenapa kok ada cover itu ya? Ini yang pertama, kenapa ada cover? Biasanya kan artikel itu kadang tempat publikasinya itu kan memuat artikel yang banyak gitu ya. Kalau proceeding bisa tebel ya, tebelnya bisa ratusan halaman gitu ya kalau jumlah pesertanya banyak. Coba bayangkan aja ya, misalnya pesertanya 100 orang kan seminar ya kalau proceeding gitu. Nah, 100 orang misalnya satu orang itu 10 lembar itu ya. 10 lembar itu udah banyak kan. Zaman dulu banyak pakai proceeding. Itu kan berarti sudah ada 1000 halaman gitu. Nah, kalau saya menceritakan artikel yang misalnya saya punyai ya, satu artikel, nah ini memang harus ditunjukkan cover, mungkin daftar isi dan juga abstrak ya, kalau ada. Nah, itu kenapa kok di cover dimunculkan ya, sebagai identifikasi ya. Ini apa ya kalau tidak diberi cover artikelnya seperti di bawah ya. Oh, ini kebetulan ada itu di atas. Tapi acaranya apa ya? Proceedingnya nggak kelihatan ya. Maka kalau nanti Anda skripsi atau apa kok menemui lah, ini nggak ada nih judulnya di atas. Nah, kalau ini untuk ketok. Tapi apa yang akan Anda ambil? Apakah KRA? Apakah IFAK? Nah itu kan membingungkan gitu ya. Nah, mana ya? Nah, maka kalau saya tulis proceeding, nah itu lebih mudah untuk dikenali artikel itu jenisnya apa. Oke, ya kalau ini sebenarnya di sini ya KRA, konferensi apa ini regional ya, akuntansi ya, ada di Malang ya. Jadi acaranya ini kan seminar, ini bukan jurnal ya, jadi jangan disamakan. Ada artikel jurnal, beda nih ya, proceeding ya, bukan jurnal gitu ya. Nah, proceeding itu diletakkan di mana? Di konferensi regional akuntansi, atau lah boleh dikatakan sebagai seminar. Nah, penyelenggaranya ini IAI, IAI kompartemennya KAPD ya, ini ya, sekaligus dapat dikenali ya, IAI KAPD, pendidik, kompartemen akuntan pendidik ya, ada divisi gitu ya, divisi akuntan pendidik. Oke. Nah, oke ya, ini bagian dari penyelenggara dan 4 seminar. Coba kita lihat apa proceeding ya. Proceeding itu levelnya sama jurnal tinggi mana? Ya, ini yang pertanyaan pertama ya. Jawabannya adalah ya semestinya adalah tinggi jurnal, karena jurnal sudah melalui review, revisi ya. Kalau di seminar mungkin review masuk, tapi revisinya belum bisa dilakukan ya. Nah, kalau zaman dulu, nah kalau sekarang kan harus memilih publikasi itu di proceeding atau jurnal, tidak boleh sama gitu ya. Kalau sama nanti kena apa itu namanya, plagiasi dulu. Plagiasi 100%. Plagiasi ke siapa? Ya ke dirinya sendiri. Itu juga nggak boleh gitu ya. Saya punya karya di proceeding, masuk lagi di jurnal. Kan dua mirip gitu ya. Kemiripannya mungkin 90% ya. Kalau ada revisi kan cuma sedikit banget gitu. Dengan siapa? Dengan punya sendiri. Ya itu ya kena gitu ya. Nah, ya kena namanya plagiasi, atau boleh disebut auto plagiasi, atau mungkin apa ya, self plagiasi.
memplagiasi dirinya sendiri. Itu juga tidak boleh. Maka eh, ini proceeding kalau zaman dulu apa itu ya bisa masuk artikelnya, kemudian masuk jurnal. Kalau sekarang memilih salah satu, ya mestinya levelnya tinggi jurnal, semestinya gitu. Tergantung jurnalnya juga ya, jurnalnya bagus apa enggak gitu. Kalau enggak ya masih tinggi proceeding gitu ya. Nah, itu yang bisa menentukan kualitas isi kan pembacanya, dia yang sudah paham tentu. Oke, nah jadi kalau menyampaikan artikel ini di mana? Ada di Proceeding Konferensi Regional Akuntansi 2. Itu. Nah, ini kalau yang di bawahnya itu topik atau tema dari seminar. Misalnya strategi pengembangan pendidikan akuntansi dalam era masyarakat ekonomi ASEAN. Pada waktu itu ya, disampaikan dalam ya, tanggal berapa itu 29 sampai 30 April 2015, tempatnya di situ Universitas Kanjuruhan Malang. Nah itu cover dan memahami beberapa informasi di dalamnya. Oke, banyak ya serta Anda juga bisa menjadi anggota kan Ikatan Akuntan Indonesia IAI ya. Baik, ini artikel ya. Artikelnya jurnal apa tadi? Ya, betul, artikel proceeding. Ya, desain sistem penanganan transaksi pada akuntansi universitas. Nah, nanti kan ada baca lengkap ya. Kalau saya melihat yang contoh beberapa aja ya. Ya, di situ muncul ERD. Ya, ini pengalaman saya waktu desain sudah lama ya. Mungkin sekarang udah ada peningkatan pemahaman ya, pengembangan ya. Mungkin kadang yang dulu sudah kita anggap itu bisa saya gitu ya, ternyata sekarang sudah oh seharusnya gitu ya. Misalnya use case, setelah use case ada di FD gitu ya, setelah di FD ada IRD seterusnya gitu ya. Itu pemahaman dalam perjalanan waktu gitu. Mungkin ada sekarang di level yang sudah lumayan ya, dulu ada di sistem informasi akuntansi, sekarang ada di analisis dan perancangan. Ini sudah bukan barang baru ya. Ya kalau masih merasa baru, ada yang salah tuh dengan kuliah Anda gitu ya. Wah ini apa nih di FD? Nah, mungkin ada yang terlewatkan. Ya, oke, mengingatkan kembali ya. Oke, nah ini untuk dibaca Anda ya, kalau yang di situ latar belakang kenapa ditulis artikel ini ya, atau kenapa akuntansi universitas perlu disampaikan kembali ya, ada ya. Oke, ya, oke. Ini mirip juga dengan skripsi ya, kalau misalnya Anda skripsi yang model apa tuh deskriptif atau analisis deskriptif ya seperti itu ya. Nah, datanya ya seperti itu gitu. Langsung ke lapangan, tapi Anda harus menguasai dahulu kemampuan Anda, kompetensi, baru masuk ke skripsi yang deskriptif. Kalau tidak ya malah kacau. Nah, itu terus ya, itu perlu ada SDLC ya. Ya, oke. Nah, coba IRD. Nah, Anda kan sudah apa ini? Paling enggak tahu ERD gitu ya. Oke. Ini konsep aja ya. Nah, laporan karena di akuntansi universitas itu kan biasanya anggaran, tidak hanya di universitas ya, di berbagai itu masih berpedoman pada laporan anggaran. Nah, itu yang terjadi gitu ya. Nah, maka kalau akuntansi ya kan tidak hanya anggaran gitu ya, ada yang di luar anggaran tapi terjadi transaksi, yaitu yang disebut laporan non anggaran gitu loh. Nah, ada dua, jadi laporan anggaran plus yang non anggaran itu ketemulah balance-nya dengan laporan si akuntansi gitu ya, laporan akuntansi gitu ya, yang seperti Anda pelajari gitu, data transaksi. Nah, itu ini contoh aja ya. Ya, ada transaksi keuangan gitu ya. Biasanya punya unit gitu ya, prodi apa ini perpus, kemudian biru, macam-macam lembaga gitu ya. Ini di apa ini? Tabel apa ini?
Ya, kalau unit berarti tabel master. Inti pokoknya cuma ini, ID unit sama nama unit. Kalau mau ditambah nama pejabat, telepon pejabat, email, tidak ada yang larang ya, boleh saja, boleh, sangat membantu ya. Ini informasi paling dasar ya. Tapi tentu di dalam database saya ya banyak gitu ya, tidak hanya ini ya. Mungkin namanya, wow ya, emailnya, HP-nya, gitu. Ya, nah itu macam-macam lah bisa. Tapi itu terkait dengan informasi unit kerja. Oke. Kemudian ada DMA, ini saya beri nama ya, sebenarnya nama apa itu, mata anggaran. Ya, kalau di anggaran itu laporan akuntansi yang berbasis anggaran kan perlu mata anggaran. Ya, di negeri apa ya namanya? Mungkin ya mirip ya. Ya, negeri juga mengarah ke swasta ya, karena lebih lengkap ya untuk mencatat. Ya. Kalau anggaran itu ada terbatasnya, ada yang susah dicatat. Contohnya transaksi non kas gitu ya. Kemudian transfer antar unit kerja itu susah dicatat gitu ya. Ya, yang penting nama dan kalau ini akuntansi kode mana? Ya, ini akuntansi kode. Apa rekening akuntansi yang biasa Anda pakai itu loh. 1001 misalnya kas, terus utang gitu ya. Liabilitas atau kemudian di dalamnya ada utang, ada ekuitas ya. Ya, apa ya kalau di sektor publik disebutkan ekuitas ya. Cocoknya ya ini apa aset neto gitu ya. Kalau ekuitas itu kan kayak PT gitu ya. Ya, ya itu dalam mendesain biasanya gitu loh. Kalau saya beri nama ekuitas ini berarti PT dong. Nah, itu kadang sepele gitu ya, tapi itu membuat salah persepsi terhadap pengelolaan. Gitu. Kemudian ada database jurnal, ada database transaksi. Ya, oke. Nah, itu kira-kira hubungan antar tabel database. Ya. Ini master, 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 itu master unit, master DMA, master rekening akuntansi. Nah, kalau yang ini transaksi, ya, transaksi jurnal, ya, transaksi apa itu ya? Ya, transaksi ini keuangan gitu ya. Transaksi keuangan itu misalnya semacam historisnya ya. Apa itu? Catatan utuhnya ya. Kalau jurnal kan terbatas debit kredit ya itu ya. Transfer lagi ke jurnal. Mestinya ini ditransfer jurnal gitu ya. Tapi karena jurnal mengikut di sini ID-nya itu tuh. Ya, transport. Nah, ini transport. Jadi jurnal itu akan membaca transaksinya ada di mana sih gitu ya. Mengarah ke sana. Di tabel yang pertama itu transaksi, kemudian di jurnal. Jurnal kalau mau melacak balik ketemu dengan kode transaksi. Itu ERD. Jadi seperti itu ya formatnya, mungkin beda di tempat lain ya. ERD ini ERD dengan Visio ya. Ya. Kita lanjut lagi. Nanti ada primary key, foreign key, ya. Boleh dibaca lagi ya. Kalau sudah paham ya oke lah gitu ya. Nah, tadi ada SDLC juga ya teorinya ya. Kemudian ini DFD gitu ya. Ada bagian keuangan, kasir, bagian pelaporan, bagian akuntansi, ya, transaksi belanja dana gitu ya. Ini proses ya. Dipahami lagi ya informasi di dalam DFD itu cara membacanya dan membuatnya seperti apa. Kalau kotak itu entitas, nah ini rotok melengkung ya, hati-hati. Ya, atau bundar gitu, berarti itu sistem gitu ya. Nggak ada database-nya, ini level ya, level yang atas ya. Nah, dan yang perlu dipelajari lagi kalau diminta DFD itu ya jangan digambar apa flowchart ya. Kan taunya flowchart, DFD ya digambar flowchart. Ya salah gitu ya. Seharusnya DFD ya digambar secara DFD, data flow diagram. Tuh. Nah, ini levelnya sudah di bawahnya ya. Oke. Nah, mungkin ini konteks ya. Nah, ini cocoknya konteks ya. Ya,
Ya itulah namanya perkembangan pemahamannya. Nah, oke. Kemudian ini ada transaksi yang tadi. Nah, itu. Nah, ini saya buat memang karena apa ini? Membuat sistem ya, berbasis web ya, online ya, yang memakai kampus gitu ya. Ya, waktu itu paling utama saya adalah menulisnya, bukan desainnya. Desain wis anane yang penting untuk mengingat gitu ya. Ya, maka pemahamannya ya waktu itu masih belajar ya, tahun berapa tadi? 2015 ya. Udah lama itu. Ya. Ya, oke. Ini lanjutannya jadi DFD, masih DFD lagi, masih DFD. Ini Anda bisa pelajari. Ya, cuma dua ya disampaikan, yang utama apa tadi, ERD sama DFD. Itu untuk menunjukkan adanya sistem informasi yang dapat diterapkan di universitas. Oke. Ya tentu outputnya dari artikel ini sebenarnya adalah sistem, tapi sistemnya kan tidak saya foto masukkan di artikel ya, terlalu panjang. Yang di ini kan teori-teorinya masuk ke situ ya. Ya oke. Nah itu. Oke, saya kira yang saya sampaikan itu ya, mengenai pemahaman apa yang terkandung di dalam artikel, dalam hal ini artikel proceeding dalam konferensi regional akuntansi. Oke, silahkan ikuti kegiatan selanjutnya. Terima kasih.